Halo para mama semuanya, juga para bunda semuanya yang ada di rumah atau dimanapun sekarang berada. Baik, sekarang sepertinya sudah mulai ramai nih, kita bisa mulai ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Reza Pahlevi, spesialis anak dan saat ini saya bekerja di Jakarta. Baiklah, pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepada para mama sekalian dan bunda sekalian mengenai kupas tuntas perkembangan motorik anak usia 0 sampai 12 bulan. Nah, pastinya dari Instagram kita sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjaring dan nantinya juga akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit materi dulu ya mengenai tahap-tahapan perkembangan anak untuk motoriknya usia 0 sampai 12 bulan serta bagaimana cara melakukan stimulasi di rumah dengan baik agar perkembangan motorik anak dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Baik, jadi ketika bayi dilahirkan ke dunia ini pada saat dia usia 0 bulan ya, dia itu kan mulai mendapatkan rangsangan-rangsangan dari luar. Dia mulai dapat melihat walaupun penglihatannya masih kabur. Kemudian dia sudah bisa mulai mendengar gitu apa yang diucapkan oleh orang tuanya, apa yang dinyanyikan oleh orang tuanya dan lain-lain. Nah, tahap perkembangan untuk anak ini dari usia 0 sampai 12 bulan, dia berkembang secara bertahap sesuai juga dengan pertumbuhan anak. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya. Pertumbuhan mempengaruhi perkembangan juga sebaliknya. Nah, pada usia 0 sampai 3 bulan untuk tahap perkembangan motor kasar itu anak belajar untuk mengangkat kepalanya, ya. Jadi perkembangan motor ini ada dua, ada motor kasar ya, meliputi otot-otot besar dalam tubuh, ada juga motor halus ya, meliputi otot-otot kecil pada tubuh ya. Pada usia 0 sampai 3 bulan anak mulai belajar untuk mengangkat kepala, kemudian menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Anak juga pada usia ini mulai belajar tersenyum karena dia sudah bisa mengenali wajah orang tuanya ya. Kemudian dia juga sudah mulai bisa memegang tangannya ke bagian tengah, kemudian memegang jarinya. Nah, untuk itu pada usia 0 sampai 3 bulan ini, stimulasi yang bisa dilakukan di rumah oleh para mama dan bunda sekalian adalah dengan melatih anak untuk mengangkat kepala. Bagaimana caranya? Yaitu pertama kita menelungkupkan anak ya, kemudian kita berikan mainan-mainan atau kita panggil anaknya sehingga dia tergerak untuk menolehkan kepala ke depan, mengangkat kepalanya. Normalnya pada usia ini bayi baru bisa mengangkat kepalanya sekitar 45 derajat ya. Kemudian mama dan bunda juga dapat memberikan mainan di sekitar bayi agar bayi juga tergerak untuk menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ya. Bayi juga mulai bisa diajak interaksi agar dia dapat mengenali wajah orang tua dan tersenyum untuk orang tuanya. Nah, selanjutnya pada usia 3 sampai 6 bulan, perkembangan motorik si bayi ini juga semakin meningkat ya. Pada usia 3 sampai 6 bulan untuk mengangkat kepala, bayi ini sudah mulai bisa mengangkat kepala hingga 90 derajat. Yang tadinya 45 derajat, kemudian sekarang ke 90 derajat. Nah, untuk itu latihan yang perlu dilakukan di rumah adalah para mama dan bunda sekalian mulai bisa mengangkat bayi dalam posisi kepala tegak. Yang awalnya pastinya disanggah terlebih dahulu kepalanya dengan tangan atau dengan bahu mama dan bunda semua. Kemudian perlahan-lahan sanggahan tersebut kemudian dikurangi hingga nanti bayi bisa mengangkat kepalanya dengan tegak ya. Pada usia ini juga bayi mulai berkembang untuk membalikkan badan ke kanan dan ke kiri. Yang pada awalnya mama sekarang juga perlu membantunya ya untuk menggerakkan bayi ke kanan ke kiri. Bisa juga dilakukan stimulasi dengan memberikan mainan atau benda-benda yang berwarna cerah ya di sekitar bayi sehingga dia tergerak untuk meraihnya. Nah, untuk perkembangan motor halusnya pada usia ini bayi sudah mulai bisa menggenggam jari mama dan bunda semuanya ya. Dia juga sudah mulai bisa belajar menggenggam barang-barang ya yang ada di sekitarnya.
Oleh karena itu penting bagi mama dan bunda untuk meletakkan benda-benda di permukaan tangan bayi agar dia belajar menggenggamnya, agar dia dapat merasakan berbagai jenis permukaan benda. Jadi bisa diberikan benda yang halus, benda yang kasar ya ke permukaan tangan bayi sehingga dia belajar. Ketika bayinya sudah mulai bisa menggenggam benda, maka mam semua dapat mencoba untuk menarik benda tersebut untuk melatih kekuatan genggaman dari tangan si kecil ya. Kemudian pada usia ini juga bayi sudah mulai pandangannya sudah mulai lebih luas ya. Jadi dia bisa melihat tidak hanya ke kanan dan ke kiri lagi, tapi juga sudah bisa melihat ke atas dan ke bawah ya. Sehingga penting juga bagi semua untuk memberikan benda-benda yang menarik ya, mainan-mainan yang menarik agar bayi dapat menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah ya. Moms juga sudah mulai dapat memberikan benda pada kedua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri, agar dia belajar untuk menggenggam dengan kedua tangannya. Nah, kemudian sekarang kita masuk lagi di tahap perkembangan usia 6 sampai 9 bulan. Nah, pada usia ini perkembangan motor kasar bayi juga semakin meningkat ya. Bayi di sini sudah mulai belajar duduk ya. Duduknya itu awalnya dengan tangan menyangga ke depan terlebih dahulu ya. Kemudian lama-kelamaan baru bayi bisa duduk dengan stabil ya. Makanya sebelum usia 6 bulan itu orang tua sudah bisa juga nih memberikan stimulasi kepada si kecil dengan cara melatih bayi duduk pada kursi yang awalnya ada sandaran dulu ya. Kemudian setelah dia kondisinya lebih stabil, baru nanti bayi dapat duduk sendiri tanpa berpegang tangan ke depan. Pada usia ini juga bayi sudah mulai untuk belajar berdiri, dari posisi duduk ke berdiri. Ada sebagian bayi yang sudah mulai dapat berdiri beberapa detik atau berdiri dengan pegangan ya. Ada juga sebagian bayi sudah mulai belajar merangkak pada usia ini ya. Memang ada perbedaan antara satu bayi dengan bayi yang lain, tapi umumnya pada usia ini bayi sudah mulai bisa duduk ya, sudah mulai bisa berdiri walaupun berdirinya masih dalam pegangan atau sambil memegang dinding dan benda-benda tertentu. Nah, pada usia ini mama dan bunda semua juga mulai bisa melatih bayi untuk belajar berjalan secara dituntun ya. Jadi ditatih. Tetap harus dipegang posisi tangannya, kemudian bayi diajarkan untuk menginjak ke lantai dan diajarkan untuk berjalan ya. Untuk motorik halus, pada usia ini bayi sudah mulai bisa mengambil benda-benda dengan telunjuk dan ibu jarinya ya, benda-benda kecil biasanya. Bayi juga mulai bisa transfer benda dari satu tangan ke tangan lain ya. Kemudian dia juga mulai bisa untuk mengayun-ngayunkan benda, mengetok-ngetok benda hingga berbunyi ya. Dan inilah yang perlu dilakukan stimulasi oleh orang tua ya. Jadi orang tua bisa memberikan benda-benda, mengajarkan dia untuk membunyi-bunyikan benda dengan tangannya ya. Kemudian melatih bayi untuk transfer benda dari satu tangan ke tangan lainnya ya. Ini dapat dilakukan pada usia 6 sampai 9 bulan ya. Bayi juga pada usia ini sudah mulai bisa diberikan benda-benda seperti pulpen misalnya agar dia bisa mencoret-coret, walaupun memang belum bisa secara optimal ya. Nah, kita lanjut ke perkembangan bayi usia 9 sampai 12 bulan ya. Pada usia ini perkembangannya sudah semakin meningkat lagi ya. Bayi sudah mulai bisa berdiri, kemudian sudah mulai bisa berjalan dengan pegangan ya, sudah mulai bisa merangkak juga gitu pada usia ini. Walaupun tahapan merangkak ini belum tentu semua bayi melewati tahap merangkak ya. Nah, pada usia ini ya orang tua masih terus melakukan stimulasi ya dengan cara mengajarkan bayi berjalan dengan cara ditatih ya, perlahan-lahan ya. Kemudian memberikan benda-benda yang menarik juga di luar jangkauan bayi sehingga mendorongnya untuk merangkak menuju ke benda yang diinginkan atau benda yang menarik tersebut ya. Kemudian pada usia ini untuk perkembangan motor halusnya dia sudah mulai bisa memasukkan benda-benda ke mulutnya
Kemudian bayi juga mulai bisa memegang pensil dengan lebih erat atau lebih kuat ya. Sehingga pada usia ini ya itu bunda sudah mulai bisa mencoba memberikan misalnya alat-alat masak atau alat-alat makan nih untuk bayi sehingga dia bisa belajar makan juga atau memain-mainkan benda-benda tersebut ya. Sudah bisa diberikan kertas juga agar bayi bisa mulai mencoret-coret pada usia ini. Nah, kurang lebih itu perkembangan motor, baik motorik halus maupun motorik kasar pada bayi usia 0 sampai 12 bulan. Nah, kemudian bagaimana nih caranya agar Bunda mengetahui apakah perkembangan motor si bayi itu sesuai dengan usianya atau tidak ya? Banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan kontrol rutin ke dokter spesialis anak ya. Biasanya pada usia 0 sampai 12 bulan ini banyak jenis vaksinasi yang harus dilengkapi. Nah, pada saat vaksinasi itu mintalah dokter untuk memeriksakan juga bagaimana tahapan perkembangan si kecil, apakah sudah sesuai ataukah tidak, ya. Nah, jika tidak, orang tua juga bisa mendeteksi dini di rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ya untuk melihat apakah perkembangan si bayi ini sudah sesuai dengan tahapnya atau belum. Jika bunda atau mama melihat ada suatu keraguan atau indikasi suatu keterlambatan, lebih baik dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Nanti dokter akan mengkonfirmasi dengan melakukan screening perkembangan pada si kecil ya. Kalau memang ada keterlambatan perkembangan, maka dokter akan mengajarkan kepada mama untuk melakukan stimulasi secara intensif dulu. Biasanya dilakukan selama 2 minggu. Setelah itu nanti akan di screening ulang. Jika sudah normal maka akan dipantau berkala. Jika masih mengalami keterlambatan maka akan dicari apa penyebab keterlambatannya dan nantinya akan dilakukan fisioterapi untuk mengejar keterlambatannya. Nah, mengejar keterlambatan ini sangat penting terutama pada 2 tahun pertama kehidupan bayi ya. Karena pada 2 tahun pertama kehidupan apabila dideteksi dengan cepat, kemudian intervensi dilakukan dengan cepat, maka kemungkinan dia untuk kembali atau mengikuti perkembangan normalnya itu lebih besar. Tapi apabila terlambat terdeteksi ya, itu kemungkinan dia untuk kembali menuju jalur normalnya itu juga semakin berkurang ya. Jadi penting sekali untuk mendeteksi keterlambatan perkembangan sejak dini. Nah, apa aja nih kira-kira landmark yang perlu mama dan bunda ketahui nih untuk indikasi keterlambatan perkembangan pada si kecil? Yang pertama, pada usia 1 bulan, seandainya mama dan bunda melihat bayinya refleks menghisapnya belum baik, atau mama melihat bayinya kok tampak tubuhnya tegang, otot-ototnya, atau sangat lemah bahkan gitu. Nah, atau nggak ada kontak visual ya, diajak interaksi kok sepertinya anaknya nggak terlihat melihat gitu. Nah, ini tanda-tanda bunda harus segera membawa si kecil ke dokter ya. Kalau pada usia 4 bulan dia belum bisa mengangkat kepala, atau pada usia 4 bulan tangannya terus menggenggam, belum bisa membuka dan menggenggam jari-jari mama dan bunda semua, tapi masih menggenggam terus-menerus, itu juga salah satu indikasi mama dan bunda untuk membawa anaknya ke dokter spesialis anak untuk mendeteksi apakah ada masalah perkembangan motor pada si kecil. Nah, kemudian pada usia 8 bulan ya, pada usia 8 bulan bayi belum bisa duduk dengan topangan, itu juga merupakan salah satu indikasi untuk keterlambatan ya. Atau bayi belum bisa bolak-balik ke kanan ke kiri pada usia 8 bulan, itu juga salah satu tanda keterlambatan. Pada usia 12 bulan bayi belum bisa duduk tanpa topangan ya, itu juga salah satu tanda-tanda keterlambatan, mana mama dan bunda harus membawa anaknya atau si kecil ke dokter spesialis anak. Apabila dia belum bisa berjalan pada usia 18 bulan, itu juga merupakan salah satu tanda ya untuk perkembangannya kemungkinan mengalami keterlambatan dan harus segera dikonsultasikan ya. Nah, kemudian itu talking points dari saya. Kemudian ada poin yang perlu diingat juga bahwa perkembangan motor ya, baik motor kasar dan motor halus juga dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Tidak hanya dari stimulasi tapi juga dari faktor nutrisi ya.
Karena stimulasi ini dia memang baik untuk merangsang perkembangan. Tapi untuk motor ini juga dipengaruhi oleh masa-masa otot si kecil ya. Jadi bayangkan kalau anaknya mengalami gizi buruk misalnya. Otot-ototnya si bayi itu kecil sehingga dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang tubuhnya. Sehingga memang pada anak dengan masalah gizi ya, terutama gizi buruk, biasanya perkembangan motornya juga jadi terlambat gitu. Nah, makanya tidak hanya stimulasi tapi nutrisi juga penting ya. Nah, selain itu perkembangan motor halus juga sangat berkaitan dengan perkembangan penglihatan si kecil ya. Usia 0 sampai 1 bulan awalnya si kecil belum peka terhadap cahaya, tapi lama-kelamaan dia menjadi peka terhadap cahaya. Dia mulai bisa melihat wajah ya, namun memang masih samar, penglihatannya masih sekitar 30 cm. Makanya pada saat bayi baru lahir kalau kita mau menggantung menggantung mainan itu berjarak 20 sampai 30 cm dari wajah si kecil ya. Kemudian berkembang lagi pada usia 2 sampai 5 bulan, bayi sudah mulai bisa melihat warna. Penglihatannya juga sudah semakin fokus ya. Pada usia itu dia sudah mulai mengenali wajah dengan lebih baik ya. Pada usia 5 sampai 8 bulan bayi sudah mulai memiliki kedalaman persepsi. Jadi dia sudah mulai bisa melihat benda-benda di lingkungan sekitarnya dalam bentuk 3 dimensi. Ketajaman penglihatannya juga semakin baik. Dan pada usia 9 sampai 12 bulan, bayi sudah mulai bisa melihat jarak jauh. Makanya pada usia ini dia mulai bisa merangkak dan mengambil benda-benda di sekitarnya yang di luar jangkauannya ya. Jadi perkembangan motor halus juga sangat berkaitan dengan perkembangan penglihatan. Kalau si bayi mengalami masalah penglihatan ya, maka kemungkinan perkembangan motor halusnya juga akan bermasalah ya. Jadi memang satu ranah perkembangan dengan ranah perkembangan lain itu saling menunjang satu sama lain. Juga tadi ya, pertumbuhan dan perkembangan juga saling menunjang satu sama lain. Oke, itu materi-materi basic yang saya sampaikan ya, talking points-nya. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke pertanyaan dari Mama dan Bunda semuanya. Kita melihat di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya ke IG live kita. Mohon maaf sebelumnya, memang banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sama ya. Jadi kita akan memilih beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Mama dan Bunda lainnya. Baik, yang pertama kita lihat ada pertanyaan dari Bunda Indi RN23. Merangkak itu wajib nggak sih dok? Kalau anak nggak melalui tahap merangkak pengaruhnya apa ya? Baik, memang dalam tahap perkembangan motor kasar si bayi itu ada tahap merangkak ya. Tadi sudah dijelaskan yaitu pada usia 9 sampai 12 bulan. Tapi memang merangkak itu tidak terjadi pada semua bayi. Ada sebagian bayi yang fasenya itu dari dia duduk kemudian langsung berdiri dan akhirnya berjalan. Jadi sebenarnya untuk merangkak ini tidak wajib ada pada semua bayi ya. Sebagian bayi itu ada, sebagian bayi tidak ada. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nggak ada masalah ya. Jadi kalau bayi melewati masa merangkak ya, mungkin dia ada fase-fase yang dia bisa mengeksplor ruangan dengan cara merangkak terlebih dahulu ya. Karena kan berjalan itu dia memang lebih perlahan-lahan dan lebih hati-hati ya. Kalau merangkak dia biasa lebih cepat mengeksplor ruangan gitu. Tapi kalaupun nggak melalui tahap merangkak nggak masalah. Kedepannya itu nggak mempengaruhi untuk perkembangan motor selanjutnya, baik itu berjalan, berlari, kemudian naik sepeda, naik tangga dan lain. Jadi nggak masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, semoga menjawab ya Mama ya. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Kusnadila ya. Dok, usia 6 bulan baby sudah minta berjalan atau ditata, apakah itu tidak membahayakan untuk bentuk kakinya? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi pada usia 6 bulan ini memang seharusnya tahap perkembangan adalah untuk tahap duduk terlebih dahulu ya, belum ke tahap untuk berjalan ya. Tapi memang kalau kita lihat untuk latihan stimulasi bayi pada usia 6 bulan ini, bayi itu sudah mulai bisa latihan untuk menanggung beban tubuhnya sendiri.
Jadi bayi itu bisa kita angkat ya dengan posisi tangan orang tua mama dan bunda berada di ketiak bayi dengan kepalanya yang sudah tegak ya. Kemudian pada posisi vertikal bayi ditempatkan ke permukaan, misalnya ke lantai atau ke pangkuan ya, sehingga kakinya menapak ke lantai ya untuk dia latihan keseimbangan dan latihan bahwa dia sudah mulai bisa merasakan beban tubuhnya sendiri ya. Di sini boleh ya. Tapi kalau untuk berjalan belum dulu ya. Jadi pastikan dulu bayi sudah dapat duduk dengan baik dulu, dengan stabil ya. Kemudian baru kita mulai bisa melatih anak untuk berjalan dengan cara ditatih ya. Biasanya kalau dia mulai bisa berdiri terlebih dahulu. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Ria Raditya dan Ara Fenty. Pertanyaan mirip jadi digabung ya. Dok, perkembangan motorik untuk anak prematur apa saja yang harus diperhatikan? Stimulasinya apakah sama seperti anak normal? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi untuk anak yang prematur ini perlu diingat bahwa tahapan perkembangannya itu mengikuti usia koreksi ya, bukan usia aktual dia saat ini. Jadi mama dan bunda harus tahu usia koreksinya. Misalnya bayi lahir pada usia 32 minggu. Harusnya itu kan lahir pada usia 40 minggu ya. Berarti bayi itu sebenarnya lebih cepat lahir 2 bulan. Sehingga ketika dia usia 4 bulan, seharusnya perkembangannya mengikuti usia anak 2 bulan. Ketika dia usia 6 bulan, perkembangannya mengikuti anak usia 4 bulan. Jadi dikurangi masa prematurisasinya ya. Begitu juga dengan usia lain. Jadi harus tergantung usia prematuritas anaknya. Tapi intinya adalah disesuaikan dengan bagaimana koreksi usia kehamilannya. Nah, jadi untuk stimulasinya sebenarnya sama saja ya. Dilakukan stimulasi sesuai dengan tahap perkembangannya dan tahap untuk usia koreksinya, bukan usia aktualnya saat ini ya. Yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan kalau bayinya itu lahirnya prematurnya sangat kecil ya, biasanya di usia kurang dari 1.500, kurang dari 32 minggu atau berat lahirnya kurang dari 1.500 ya. Kalau ada masalah setelah dia lahir, ada kemungkinan dia mengalami masalah gangguan neurologis atau saraf anak itu lebih besar ya. Bisa terjadi misalnya cerebral palsy ya, jadi kekakuan pada otot-otot tubuhnya gitu bisa terjadi ya. Dan ini harus dipantau oleh para ibu yang memiliki bayi yang prematur ya. Makanya bayi-bayi prematur terutama yang kecil sekali di bawah 32 minggu atau di bawah 1.500 biasanya juga perlu dilakukan screening USG kepala ya untuk melihat bagaimana kira-kira apakah ada masalah di dalam otaknya atau tidak ya. Tadi tandanya apa? Tandanya kalau tadi saya katakan usia 1 bulan nih menghisapnya nggak bagus ya. Kemudian kok bayinya terlihat kaku banget atau terlihat lemes banget ya. Nah itu atau nggak ada kita ajak berinteraksi tapi kok terlihat seperti nggak ada penglihatan gitu, nggak ada kontak mata. Nah kalau ada tanda-tanda seperti itu terutama pada bayi-bayi prematur sebaiknya langsung dikonsultasikan ke dokter spesialis anak ya untuk deteksi dini masalah-masalah gangguan neurologis pada anak-anak dengan bayi prematur, riwayat prematuritas sebelumnya ya. Tapi kalau tidak ada masalah itu maka perkembangan akan berlangsung dengan baik dan stimulasi dapat dilakukan sesuai dengan usia koreksi si kecil. Mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya pertanyaan dari RR Puji ya. Metode latihan seperti apa yang dapat menguatkan jari-jari tangan anak ya dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya juga bagus. Semua pertanyaan bagus-bagus sekali ya untuk mama dan bunda semuanya. Saya senang sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari mama dan bunda semuanya. Kalau yang belum bertanya mungkin bisa langsung ya tulis di kolom chat. Nanti kita akan memilih juga pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan bunda dan mama lainnya ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, pada usia 3-6 bulan bayi kan sudah mulai bisa menggenggam ya, menggenggam benda-benda ya. Jadi cara stimulasi untuk menguatkan jari-jari anak adalah ketika dia mulai bisa menggenggam benda ya, cobalah mama dan bunda menarik benda tersebut ya. Itu untuk dia latihan menggenggam ya, dan itu merupakan salah satu bentuk stimulasi yang perlu dilakukan pada bayi.
yaitu usia 3 sampai 6 bulan untuk menguatkan tangannya ya. Kemudian pada usia 3 sampai 6 bulan ini juga udah mulai bisa nih latihan untuk transfer benda dari satu tangan ke tangan lain ya. Walaupun kemampuan itu nantinya bisa diperoleh pada usia 6 bulan ya. Kemudian nantinya pada usia 9 sampai 12 bulan, nah itu kan bayi sudah mulai bisa diberikan alat tulis ya. Dia sudah bisa belajar untuk menggenggam alat-alat tulis misalnya pensil gitu untuk dia belajar mencoret-coret ya. Pada usia itu juga sudah bisa mulai menggenggam alat-alat makan misalnya gitu. Atau tadi latihan untuk mengetuk benda-benda ya agar keluar bunyi-bunyi yang itu juga disenangi biasanya pada anak ya. Jadi itu kurang lebih cara melatih kekuatan tangan anak. Nah selanjutnya dari Mama Egita Egi, Dok, bayi usia 2 bulan dicoba posisi duduk bersandar apakah boleh? Oke. Nah, jadi sebaiknya belum dulu ya karena tahap perkembangan pada usia 0 sampai 3 bulan ini yang pertama adalah mengangkat kepala dulu ya. Pada usia 0 sampai 3 bulan mengangkat kepala itu 45 derajat. Kemudian pada usia 3 sampai 6 bulan mengangkat kepala itu 90 derajat ya. Setelah kepalanya stabil, barulah bayi kita ajarkan untuk duduk di kursi yang bersandar. Jadi kalau mau diajarkan untuk duduk di kursi yang bersandar ya, menurut anjuran dari dokter anak, itu adalah di usia 3 sampai 6 bulan baru boleh diajarkan untuk duduk di posisi bersandar. Kenapa seperti itu? Karena kalau posisi kepala anak belum tegak, tapi langsung diajarkan untuk anak duduk bersandar itu bisa berpengaruh juga. Yang pertama adalah berbahaya untuk posisi leher anak ya, karena tonus otot atau kekuatan otot leher biasanya belum terlalu kuat tuh pada usia 0 sampai 3 bulan ya. Jadi latihannya bagaimana caranya? Yang pertama tadi pada usia 0 sampai 3 bulan ya, memasuki usia 3 bulan kita bisa mulai menggendong bayi dalam posisi tegak yang awalnya kepalanya itu disandar dulu oleh kepala mama atau bunda atau disandarkan ke pangkuan bahunya terlebih dahulu ya. Setelah kepalanya lebih tegak baru mulai coba dilepaskan ya sandaran dari atau pegangan dari tangan mama dan bunda ke leher bayi agar kepalanya lebih kuat untuk tegak ya. Setelah dia oke, lebih tegak ya, tidak ada head leg lagi ya. Kemudian baru mulai diajarkan duduk di kursi yang ada sandarannya. Semoga menjawab ya. Jadi tidak perlu terlalu terburu-buru juga ya, tapi yang penting kita tahu juga tahap-tahap perkembangannya ya. Jadi tidak perlu terlalu terburu-buru, tapi jangan juga terlambat ya. Nah selanjutnya pertanyaan dari Mama Eka Nuris ya. Dok, sarung tangan dan kaki bisa dilepas mulai kapan ya dok? Pengaruh nggak ke perkembangan? Oke, jadi pada bayi-bayi yang baru lahir ya, terutama bayi-bayi di bawah usia 1 bulan ya, sarung tangan itu perlu karena memang bayi-bayi di bawah 1 bulan itu rentan mengalami kondisi yang bernama hipotermi ya, atau suhu tubuh yang rendah, dan itu pada bayi dapat berakibat fatal ya. Jadi pada bayi-bayi itu penggunaan topi dan sarung tangan serta kain kaki itu dianjurkan ya. Tapi tidak perlu selalu juga digunakan ya. Kalau memang dibawa keluar ke rumah, luar rumah itu perlu digunakan. Tapi kalau misalnya di dalam rumah ya, dalam kondisi rumah yang kita dapat pastikan suhunya itu tidak terlalu dingin, maka tidak masalah untuk dibuka sarung tangan maupun sarung kaki ya. Nah kemudian memang pada usia ini ya, pada usia 0 sampai 3 bulan ini kurang lebih biasanya pada usia 2-3 bulan itu sudah mulai bisa tadi kita meletakkan benda-benda ke permukaan tangan anak, karena pada usia ini si kecil sudah mulai belajar untuk menggenggam benda-benda ya. Kalau kita terus-terusan memberikan sarung tangan kepada bayi, itu bayi tidak mendapatkan kesempatan untuk menggenggam benda serta tidak mendapatkan kesempatan untuk merasakan berbagai macam jenis permukaan benda ya. Tadi kan pada usia 3 sampai 6 bulan sudah dijelaskan bahwa sebaiknya kita memberikan rangsangan dengan menaruh benda di permukaan telapak tangan si kecil dengan berbagai tekstur ya, dari benda yang lembek, kemudian benda yang agak keras ya, benda keras, benda dengan bulat, benda dengan kubus ya, benda dengan segitiga, permukaan kasar, halus dan lain ya.
permukaan yang basah, permukaan yang kering, agar untuk merangsang taktil si permukaan tangan bayi untuk mengenali, oh ini yang namanya kasar, oh ini yang namanya halus, oh ini yang lembek, oh ini bentuk bulat, ini bentuk segi empat ya. Jadi kalau dipakaikan sarung tangan tersebut secara terus menerus, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk mengetahui berbagai jenis permukaan. Tapi kalau misalnya kita coba lepas sarung tangan ya, kita berikan stimulasi dengan benda tersebut, mudah-mudahan dia lebih paham ya tentang permukaan benda. Jadi kalau usia 0 sampai 1 bulan mungkin masih perlu dipakai ya. Di atas itu dipakai sarung tangan itu kalau memang keluar rumah atau suhu lingkungan dingin. Kalau tidak, maka boleh dilepas dan dilakukan tadi, diberikan benda-benda untuk stimulasi perkembangan motor halusnya. Semoga menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Misela Rumende. Dokter, sensory play sebaiknya dilakukan sejak anak umur berapa ya? Oke, ini juga pertanyaan bagus sekali ya. Sensory play itu, jadi sensory itu kan banyak ya sebenarnya. Kalau lihat sensor kita mulai dari penglihatan, kemudian pendengaran ya, kemudian taktil juga, pengecapan, itu semua kan sensory sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya sejak dini itu sudah bisa ya kalau untuk melatih sensoris anak. Karena kan indera sensoris itu merupakan jendela dari saraf si anak ya, untuk dia menerima rangsangan itu dari sensoris ya. Kalau untuk rangsangan sensoris awal ya, pada usia 0 sampai 3 bulan, untuk penglihatannya tadi kita bisa menggantung benda di atas kasur si kecil ya, dengan jarak 20 sampai 30 cm agar dia mulai melihat ya benda-benda di sekitarnya. Terutama benda-benda yang berwarna cerah ya, untuk merangsang penglihatan si bayi ya. Untuk pendengarannya, si bayi juga sudah mulai bisa kita ajak untuk berbicara, berinteraksi, bernyanyi. Jadi pada saat bunda menyusui si kecil ya, pada usia-usia awal itu tidak hanya disusui, tapi juga disusui sambil diajak bicara, sambil diajak interaksi, untuk melatih juga perkembangan sensorisnya, terutama di indera pendengaran ya. Pada saat disusui, bayi juga harus dibelah ya, ditunjukkan kasih sayang. Di situ juga mulai ada rangsangan untuk taktil tadi. Kemudian dipegangkan benda-benda tadi dengan berbagai permukaan, itu juga sensori untuk taktil si kecil ya. Jadi sementara sejak dini itu sudah mulai bisa kita lakukan rangsangan untuk sensorinya ya. Tapi memang harus sesuai juga dengan tahap perkembangannya ya. Jadi jangan terlalu cepat juga. Misalnya apa gitu. Misalnya untuk penglihatan, kita tahu bahwa untuk penglihatan jarak jauh bayi ini kan baru bisa usia 9 bulan ke atas nih. Jadi jangan juga diberikan stimulasi sensoris dengan benda-benda kecil atau jarak jauh pada usia kurang dari situ, karena nggak akan optimal. Si bayi juga belum bisa untuk merespon dengan baik ya. Warna juga itu kan baru bisa mulai terlihat pada usia 2 bulan ke atas ya. Jadi memang harus sesuai juga dengan tahap perkembangan si kecil kalau kita mau memberikan rangsangan sensori ya. Begitu juga dengan sensor play. Tapi yang jelas itu penting banget ya. Dan kita harus semua organ sensori ya. Jadi dari penglihatan, pendengaran. Kalau untuk pengecapan itu bisa dari rasa asik. Kemudian ketika dia nanti belajar untuk makan empati juga, rangsangan untuk pengecapan itu sudah mulai meningkat ya. Pengecapan dan penghidu pada saat dia empati nanti ya. Untuk taktil, penglihatan, dan pendengaran bisa sejak dini ya dilakukan perangsangan. Semoga menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mama Azelia Husna 0101. Dok, katanya bayi bisa stres jika kebanyakan stimulasi ya. Ciri-ciri stres pada bayi seperti apa? Oke, benar sekali ya. Jadi bayi-bayi ini ya memang perlu dilakukan stimulasi. Tapi stimulasi pada bayi ini jangan sampai mengganggu dua hal. Yang pertama adalah waktu makan si bayi atau waktu menyusui si bayi. Yang kedua adalah waktu istirahat si bayi ya. Karena bayi-bayi ini waktu istirahatnya itu lebih panjang ya, bisa lebih dari 12 jam per hari. Bahkan pada bayi yang baru lahir, dia bisa tidur hingga 18 jam per harinya gitu. Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya ya, sesuai dengan pertambahan usianya, maka jumlah waktu tidur si bayi juga akan semakin berkurang. Tapi rata-rata masih lebih dari 12 jam per hari ya.
Nah, ini tidak boleh diganggu. Jadi jangan sampai kita melakukan stimulasi kepada bayi tapi membangunkan ia saat tidur. Itu juga tidak benar. Karena tidur itu penting sekali bagi si bayi. Selain dia untuk istirahat, pada saat tidur juga hormon-hormon pertumbuhan itu keluar pada saat bayi tidur ya, sehingga juga merangsang pertumbuhannya. Jadi penting sekali tidur pada bayi ya. Begitu juga dengan waktu dia menyusui ya, jangan juga waktu menyusui kita ganggu untuk dia distimulasi. Tapi memang seperti yang saya katakan tadi, stimulasi juga bisa dilakukan sambil menyusui ya, misal dengan mengajak bayi berinteraksi, mengelus bayi pada saat menyusui itu bisa dilakukan ya. Kemudian bagaimana tanda-tanda stres pada bayi ya? Nah, kalau bayi itu stres itu tandanya dua. Yang pertama mungkin dia banyak menangis ya, jadi rewel bayinya ya, atau dia justru seperti terlihat apatis. Itu kalau dia sudah level stresnya level berat. Jadi ketika kita ajak interaksi ya, dia sudah tidak mau berinteraksi ya, karena memang yang satu dia kelelahan, yang kedua juga dia stres ya. Jadi awasi nih kalau bayinya kok rewel terus ya, selain mungkin karena ada suatu dan lain hal penyebab dia rewel atau sakit dan lain, bisa juga karena bayi stres. Begitu juga sebaliknya, kalau malah dia tidak berespon dengan stimulasi-stimulasi yang kita berikan, maka mungkin dia juga mengalami stres akibat kelelahan atau overstimulasi ya. Jadi intinya stimulasi itu penting, tapi memang dilakukan tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu cepat juga ya. Harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan si kecil yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, tahap-tahapnya. Oke, semoga menjawab. Kita jawab lagi pertanyaan ya. Banyak nih pertanyaannya, alhamdulillah ya. Dari Bunda Ella Cahaya. Oke. Dokter, pengalaman anak berat badannya cukup besar dan mengalami perkembangan seperti tengkurap agak terlambat karena kesulitan saat membalikan badan ya. Apakah kondisi ini gangguan motorik? Oke. Ya, terima kasih. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki kaitan satu sama lain ya. Pada anak-anak yang mengalami gizi buruk atau gizi kurang ya, dia mengalami keterlambatan perkembangan motor itu biasanya karena massa ototnya yang lemah ya. Selain itu pada anak dengan gizi buruk tentunya juga perkembangan otaknya tidak sebaik perkembangan anak pada gizi bayi. Nah, ternyata tidak hanya gizi buruk atau gizi kurang yang dapat mengganggu perkembangan, tapi juga anak yang mengalami kelebihan berat badan ya, obesitas atau overweight, itu juga dia jadi sulit ya untuk melakukan beberapa manuver ya, seperti misalnya membalikan badan ya, itu juga sulit karena memang tubuhnya yang besar dan bulat ya, sehingga dia sulit untuk membalik ya. Tapi sebenarnya seiring dengan waktu hal itu akan lebih mudah ya untuk di catch up ya pada anak yang mengalami kelebihan berat badan ya, dibandingkan dengan anak yang mengalami gizi buruk. Itu lebih sulit ya catch up. Selama gizi buruknya tidak ditangani, maka perkembangannya akan sulit juga gitu. Pada anak obesitas mungkin bisa lebih terlambat ya, tapi akan lebih cepat catch up-nya ya. Misalnya juga pada posisi duduk ke berdiri ya, pada anak dengan obesitas atau kelebihan berat badan, dia juga berat badan tubuhnya itu juga lebih besar ya untuk diangkat ya bebannya. Keseimbangannya juga lebih sulit dijaga pada anak yang mengalami kelebihan berat badan ya, atau obesitas dibandingkan dengan anak normal ya. Makanya memang paling baik adalah status nutrisi pada si kecil itu adalah status nutrisi normal ya, tidak gizi kurang atau gizi buruk, tidak juga overweight atau obesitas. Jadi yang pasti sedang-sedang aja, sesuai dengan kurva pertumbuhannya ya gitu. Yang banyak terjadi ini kan sekarang banyak mama atau bunda yang lebih senang ya melihat anak-anaknya atau si kecil cabi gitu ya, itu yang gemas dan lain ya, padahal kelebihan gizi atau overweight juga atau obesitas juga berbahaya ya bagi si kecil, tidak boleh dianggap sepele juga ya. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Mama Ade Diana. Mengapa harus perhatiin perkembangan motorik ya dok? Apa akibatnya kalau orang tua terlalu santai? Oke.
Jadi memang orang tua juga tidak perlu terlalu stres juga ya, terlalu stres dan perfeksionis banget atau terlalu ambisius misalnya dalam melakukan stimulasi untuk si kecil ya. Tapi jangan juga terlalu santai. Kenapa? Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu usia 0 dari bayi mulai dari dalam kandungan hingga dia usia 2 tahun ya. Di situ perkembangan dan pertumbuhan otak yang sangat pesat ya, hingga 70 sampai 80%-nya ya. Nah, jadi itu adalah namanya golden period ya untuk perkembangan anak ya. Kalau anak mengalami keterlambatan pada periode tersebut ya, dan orang tua tidak mendeteksinya secara dini ya, kalau ketahuannya terlambat setelah dia usia 2 tahun, maka kemungkinan dia untuk kembali normal atau untuk mengejar keterlambatannya itu kemungkinannya lebih kecil dibandingkan kalau orang tua mengetahui adanya keterlambatan di bawah usia 2 tahun ya. Ketika nanti diintervensi itu untuk mengejar ketertinggalannya itu lebih baik ya kemungkinannya, sehingga kemungkinan si kecil nanti akan kembali on the track untuk tahap perkembangannya itu kemungkinannya lebih besar kalau dideteksi secara dini ya. Itulah sebabnya orang tua juga perlu waspada ya mengenai perkembangan si kecil ya, dengan cara bisa deteksi dini di rumah, kemudian juga bisa sambil dibawa vaksinasi kepada dokter spesialis anak, kemudian ditanyakan perkembangannya untuk screening ya, atau tadi mengingat tadi poin-poin alarm sign ya, keterlambatan perkembangan anak ya. Saya ulangi sekali lagi, pada usia 1 bulan apabila refleks hisapnya tidak baik, tidak ada kontak mata, atau anaknya terlihat terlalu tegang atau malah sangat lemas, itu tanda-tanda harus ke dokter spesialis anak ya. Pada usia 4 bulan belum bisa mengangkat kepala dan tangannya terus menggenggam, juga itu alarm sign ya. Kemudian pada usia 8 bulan dia belum bisa berguling. Kemudian si kecil 8 bulan belum bisa duduk dengan topangan, juga harus segera dibawa ke dokter spesialis anak. Usia 12 bulan dia belum bisa duduk tanpa topangan, itu juga harus dibawa ke dokter spesialis anak. Dan usia 18 bulan jika si kecil belum bisa berjalan juga harus segera dibawa ke dokter spesialis anak ya, untuk dicari penyebabnya apa, kemudian dilakukan intervensi baik fisioterapi maupun terapi-terapi lainnya agar pertumbuhannya dan perkembangannya dapat kembali on the track. Mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Mama Cynthia Koden ya, oke. Dok, anak saya umur 2 bulan 3 minggu, maunya ngemut jari terus dari usia 1,5 bulan. Oke. Bagusnya sudah mulai dikasih mainan teeter dari sekarang apa gimana ya dok? Ngaruh ke perkembangan motoriknya juga nggak? Oke. Jadi memang pada bayi itu ya ada fase-fase oral ya, dia sangat suka untuk memasukkan benda-benda ke mulutnya ya. Biasanya itu mulai terjadi mulainya sekali pada usia 4 bulan ya. Biasanya itu mulai ada tanda-tanda pertumbuhan gigi. Walaupun pertumbuhan gigi nanti lazimnya muncul pada usia 6 bulan ya. Kemudian pada usia 6 bulan ke atas, pada saat dia mulai mendapatkan empati, dia juga suka tuh memasukkan benda-benda ke mulutnya ya. Jadi sebenarnya memasukkan benda ke mulut itu tidak masalah, karena dia merangsang ya untuk pada usia 4 bulan itu mengurangi refleks hisap ya, atau refleks muntah pada bayi ya, agar nanti dia siap untuk menerima empati ya. Jadi tidak masalah sebenarnya gitu. Kemudian dengan dia memasukkan benda ke mulut ya, menggigit misalnya teeter, itu juga merangsang untuk tumbuh gigi pada si kecil. Nah, namun pada usia 1,5 bulan ya, sekarang usia 2 bulan ya, itu masih terlalu dini. Boleh sebenarnya kalau bayi sudah mulai suka memasukkan benda atau jarinya ke mulutnya, tidak masalah ya. Tapi yang pertama diperhatikan untuk kebersihan tangannya ya. Jadi jangan sampai bayi memasukkan benda ke mulut tapi dalam keadaan tangan yang kotor misalnya ya. Nah, kemudian bila mau diberikan pada usia 2 bulan juga ya, biasanya pada usia 3 bulan atau 4 bulan itu sudah mulai bisa diberikan teeter ya, untuk melatih mengurangi refleks muntah dan melatih untuk pertumbuhan giginya ya. Jadi jawabannya boleh-boleh saja ya, tapi jangan juga terlalu sering dulu pada anak usia 2 bulan ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Nadia Silmi. Oke.
Dok, baby walker kan dilarang ya dok ya, pengganti baby walker apa ya dok yang bisa dipakai? Oke, ini bagus juga, pertanyaan yang sekarang banyak dibahas juga ya di media sosial ya. Kalau mama dan bunda semua lihat ya sekarang di Instagram atau media-media sosial lain itu banyak dibahas mengenai baby walker. Ya benar sekali, baby walker pada bayi sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi oleh dokter spesialis anak ya. Karena menurut berbagai laporan, terutama laporan dari negara Amerika, itu penggunaan baby walker ini banyak menimbulkan cedera ya pada anak ya. Kemudian yang kedua adalah bahkan ada sebagian dokter yang berpendapat penggunaan baby walker ini justru bukannya mempercepat perkembangan motor kasar si kecil tapi malah memperlambat. Kenapa? Karena ada fase yang terlewati. Harusnya si bayi itu kan dia ada fase untuk belajar dari posisi duduk, kemudian mengangkat tubuhnya untuk berdiri ya, baik melalui pos merangkak ataupun tidak ya gitu. Nah, ketika kita langsung menaruh bayi di baby walker, maka fase itu dia tidak mendapatkan sensasi untuk fase itu gitu. Dia langsung sudah belajar di baby walker ya. Kemudian dengan proses navigasinya juga yang belum baik sehingga tadi bisa menimbulkan cedera juga pada bayi yang dilaporkan dari berbagai penelitian di Amerika Serikat ya. Nah, untuk penggantinya apa? Untuk penggantinya kita dapat melakukan stimulasi ya sesuai dengan tahap perkembangan bayi untuk usia 6 sampai 9 bulan dan 9 sampai 12 bulan ya. Tadi mulai mengajarkan si bayi dengan posisi duduk dulu ya, kemudian mengangkat bayi untuk mengajarkan dia dari posisi duduk untuk posisi berdiri ya. Kemudian setelah dia bisa berdiri dengan pegangan selama kurang lebih 30 detik misalnya ya. Kemudian bayi sudah mulai bisa diajarkan berjalan dengan cara ditatih terlebih dahulu atau dituntun ya, dengan tetap tangan kedua mama dan tangan bunda dan mama berada di ketiak bayi, kemudian bayi dilatih untuk merasakan sensasi menapak di lantai dan sensasi untuk menahan beban tubuhnya ya. Kemudian bisa juga diberikan benda-benda dengan jarak yang jauh dari jangkauannya sehingga melatih bayi untuk merangkak ya. Untuk bayi belajar merangkak juga harus dilatih dari awalnya posisinya perut masih di lantai ya. Kemudian perlahan-lahan diajarkan untuk dibantu diangkat hingga lututnya lebih kuat ya, sikunya juga lebih kuat agar dia bisa merangkak dalam posisi perutnya yang tidak menyentuh lantai ya. Kemudian kalau diberikan stimulasi dengan tadi mainan atau benda-benda yang menariknya pada posisi di luar jangkauannya, dia akan berlatih nanti untuk menggapai benda tersebut ya. Setelah dia nanti merangkak, dia mulai bisa berjalan ya. Kita latihnya adalah dengan berjalan 1-2 langkah dulu tapi masih dalam posisi orang tua standby di depan bayi atau di belakang bayi, sehingga apabila bayi sudah mulai terlihat tidak stabil langsung bisa dipegang ya agar dia tidak terjatuh ya. Nah, jadi sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk menggantikan posisi baby walker ya, untuk melatih anak agar lebih cepat berjalan dan berdiri ya. Oke, semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Nur Nasih. Mainan untuk melatih motorik anak sesuai dengan usia apa ya dok ya? Penting nggak ya harus beli semua sesuai usianya? Oke. Nah, ini juga ya karena memang kita lihat banyak para mama dan bunda, kita melihat media sosial gitu ya, kemudian banyak juga yang terpengaruh misalnya ya dengan berbagai mainan-mainan ya yang cukup menarik sebenarnya ya kita lihat. Cuman kita perlu melihat lagi nih gitu. Sebenarnya yang tertarik ke mainan tersebut apakah si bayinya atau sebenarnya si mama dan bundanya nih. Jangan-jangan yang tertariknya adalah mama dan bundanya karena menganggap itu wah lucu atau mungkin untuk sharing ke teman-temannya dan lain-lain ya. Jadi hati-hati juga gitu karena nggak semua mainan tersebut perlu sebenarnya untuk dibeli ya. Yang pertama adalah kita harus memberikan mainan yang sesuai dengan tahap perkembangannya ya. Jangan terlalu cepat juga. Misalnya pada anak usia 6 bulan dilatih untuk bermain puzzle. Ya, dia belum bisa memainkan itu. Jadi percuma untuk diberikan puzzle pada anak bayi usia 6 bulan, misalnya seperti itu gitu. Tapi berikanlah mainan yang sesuai dengan perkembangannya. Misalnya apa? Misalnya pada usia 0 sampai 3 bulan kita bisa melatih dengan alat-alat yang bergerak licik ya untuk si bayi. Karena itu dapat melatih
pendengarannya, kemudian penglihatannya ya dengan alat gemericik yang memang warnanya mungkin lebih cerah untuk melatih penglihatannya, dan alat gemericik tersebut bisa digenggam oleh si bayi, bisa seperti itu ya. Kemudian bisa titer juga tadi untuk merangsang sensori dari bagian oromotornya gitu. Mainan-mainan lain yang perlu adalah mainan-mainan yang berwarna, kemudian berwarna terang misalnya ya, dengan tadi berbagai macam tekstur ya, dengan berbagai macam bentuk. Nah itu lebih penting ya. Jadi yang penting adalah untuk kekayaan berbagai macam jenis, bentuk, warna, tekstur ya, itu yang penting ya, bukan mahal atau murahnya si mainan tersebut sebenarnya. Nah kemudian dapat juga sebenarnya kita menggunakan benda-benda di sekitar ya, contohnya tadi alat-alat masak ya, kemudian baskom, sendok dan lain-lain untuk dibunyi-bunyikan. Jadi sebenarnya bisa juga menggunakan benda-benda di sekitar si bayi gitu. Karena seperti menurut pengalaman saya sendiri nih gitu, ketika bayi saya masih berusia 6 sampai 9 bulan ya, dia lebih senang memainkan gelas-gelas gitu yang sebenarnya ya harganya murah dibandingkan kita membelikan mainan gitu ya yang udah mahal-mahal dibeli. Ternyata kalau kita suruh pilih nih di depan matanya ada satu tisu, ada satu gelas, ada satu benda mainan yang mahal, dia lebih memilih gelas gitu, lebih senang untuk mengetuk-ngetukkan, membunyi-bunyikan gelas seperti itu ya, karena memang sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu pada usia 6 sampai 9 bulan dia mulai suka membunyi-bunyikan benda gitu. Jadi itu yang paling penting ya, harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian hati-hati juga nih kalau memilih mainan untuk si kecil ya, perhatikan juga ukurannya ya. Hindari benda-benda berukuran kecil yang dapat memicu dia tersedak ya. Karena di usia mulai 4 bulan itu kan bayi sudah mulai suka memasukkan benda ke mulutnya ya. Jadi kalau mainan-mainan yang berbentuk bulat dan licin seperti contohnya kelereng ya, itu mudah sekali nanti dia memasukkan ke mulut dan menyebabkan tersedak ya. Jadi hati-hati. Aspek keamanan juga penting sekali untuk diperhatikan pada mainan-mainan bayi ya. Begitu juga dengan bahan-bahannya, jika plastik maka hindari plastik yang berbahan ada BPA-nya ya. Pastikan mainan-mainan yang dibelikan pada bayi juga ada label SNI-nya ya, sehingga memang aman untuk digunakan pada bayi, bebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk si kecil ya. Jadi itu seperti itu. Wah oke, jadi nggak kerasa nih udah hampir 1 jam ya kita berbincang-bincang. Tadi ada materi, kemudian udah tanya jawab juga pertanyaan dari bunda semuanya, dan bagus-bagus sekali ya pertanyaan dari mama dan bunda semuanya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya, dan mudah-mudahan mama dan bunda semua jadi lebih paham mengenai tahap-tahap perkembangan motor bayi pada usia 0 sampai 12 bulan dan bagaimana cara melakukan stimulasi yang baik dan benar untuk si kecil ya. Nah, jadi rangkumannya adalah intinya perkembangan motor si kecil usia 0 sampai 12 bulan memang bisa bervariasi antara satu bayi dengan bayi lain ya. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Tapi memang ada patokan-patokan tahapan perkembangan yang harus dipenuhi ya, baik motor kasar maupun motor halus ya. Nah, dilakukan stimulasi sesuai dengan tahap perkembangannya, sesuai dengan usianya ya. Jangan over juga, jangan sampai mengganggu waktu istirahat si kecil ya. Apabila ada tanda-tanda keterlambatan perkembangan pada bayi seperti yang sudah dijelaskan tadi, segera konsultasikan ke dokter untuk deteksi dini apakah ada keterlambatan atau tidak ya. Sehingga apabila diintervensi secara dini, maka kemungkinan dia akan catch up perkembangannya itu akan lebih besar, semakin cepat terdeteksi ya. Oke. Nah, selain itu dalam kondisi saat ini juga dalam kondisi pandemi ya masih, jadi mama dan bunda semua di rumah juga harus berhati-hati dan tetap proteksi ya kepada si kecil pada saat melakukan stimulasinya ya. Jadi lakukan stimulasi dengan aman ya, berikan perlindungan juga kepada si kecil ya pada saat melakukan stimulasi ya. Jadi jaga kebersihan tangannya, kalau keluar rumah tetap bayi dipakaikan face shield ya. Kemudian hindari dulu bermain atau berinteraksi terlalu dekat dengan anak-anak lain ya. Hindari juga untuk membawa bayinya ke tempat-tempat yang ramai ya. Intinya kita harus sama-sama peduli untuk kesehatan bayi ya, dan proteksi dan perlindungan terhadap bayi ini ya, terutama usia 0 sampai 12 bulan yang sistem daya tahan tubuhnya masih sangat rentan untuk mengalami berbagai penyakit. Oke.
Jadi terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi aktif dalam IG Live kita kali ini mengenai kupas tuntas perkembang motor bayi usia 0 sampai 12 bulan ya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf untuk para mama atau bunda yang pertanyaannya belum sempat saya jawab semuanya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berinteraksi lagi atau tanya jawab mengenai perkembangan si kecil ya. Saya Dr. Reza Pahlevi, Spes Anak, pamit diri dulu ya. Semoga kita semua sehat, semoga perkembangan bayi kita semuanya sesuai dengan tahap perkembangannya. Salam sehat, dah.